Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walaupun masih dalam masa pandemi ya. Sebelum memasuki materi workshop hari ini, kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung di workshop kami yang berjudul Visualize and Animate Mechanical Design Workshop. Bersama saya Hairunisa, Customer Success dari PT Cipta Satria Informatika yang akan memandu jalannya workshop hari ini. Bersama Mas Alfian, salah satu application engineer kami, khususnya untuk MFG, yang akan menjadi pembicara pada workshop hari ini. Oke, pada workshop kali ini kita akan mengeksplorasi mengenai workflow untuk menghasilkan visualisasi model desain pada Inventor Studio. Untuk mengassembly instruction menggunakan Inventor Presentation hingga ke virtual reality. Oke, jika nanti ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu bisa langsung disampaikan di kolom Q&A atau di kolom chatnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti workshop hari ini. Dan juga untuk informasi tambahan, link kuesioner akan saya kirimkan via chat di akhir acara ya. Nanti untuk link tersebut Bapak Ibu bisa mengisi dan nanti di akhirnya itu akan mendapatkan sertifikat Autodesk dari kami. Oke, mari kita mulai saja untuk workshop hari ini. Mas Alfian, dipersilakan. Terima kasih, Mbak C. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Alfian sebagai Solution Engineer di PT Cipta Satria Informatika yang akan deliver untuk workshop series kita di siang hari ini, yang akan dibantu rekan saya untuk sebagai panelis ya. Untuk workshop kali ini nanti dibantu oleh Mbak Hairunisa dan rekan saya satu lagi dengan Mas Arinda. Untuk di agenda kita siang hari ini, seperti disampaikan oleh Mbak Hairunisa sebelumnya, kita akan mengeksplor bagaimana kita memvisualisasikan dan mengkolaborasikan mechanical design di Inventor Professional sebagai included software, satu bagian end-to-end solution dari Autodesk di Product Design and Manufacturing Collection. Nah, detail agenda kita yaitu kita akan explore bagaimana kita memanage view di assemblies maupun di part, kemudian juga bagaimana kita nanti menghasilkan built-in realistic image, baik itu di built-in rendering tool di Inventor yang mana kita akan menggunakan local renderer, atau kita juga akan mengekspor bagaimana menggunakan cloud rendering dengan cloud solver engine rendering dari Autodesk Server. Nah, visualisasi berikutnya adalah tujuannya adalah untuk bagaimana kita jadikan sebagai collaboration ya. Misalkan kita sudah punya digital mockup-nya gitu ya, kita ingin memvisualisasikan untuk kita, untuk ke owner atau ke customer, untuk misalkan kita mendapatkan feedback atau review dari kolaborator. Oke, tanpa berlama kita ekspor yang pertama, yaitu di Autodesk Inventor Professional. Nah, di Inventor Professional kita ada yang namanya di sini, suara saya dengan jelas ya, Mbak saya. Aman? Ya, aman Mas Alfian. Oke. Nah, di Inventor Professional kita bisa secara cepat ya untuk mengenerate visualization image
baik itu berupa sketch atau image di instant review yang kita kenal nanti sebagai ray tracing di Inventor Professional. Nah, ray tracing ini kita akan menggunakan engine-nya itu dengan CPU lokal. Di sini kita biasanya ray tracing ini kita gunakan untuk melihat review sebelum kita lakukan rendering ya. Misalkan untuk kita ingin tekstur dari appearance-nya seperti apa, kemudian coloring-nya ini apa, appearance color dari objek atau face yang kita assign ini sudah oke atau belum gitu ya. Nah, misalnya kita lakukan di ray tracing. Nah, juga di Inventor Studio nanti ya, setelah tadi ada instant review ya dengan ray tracing. Nah, kemudian untuk yang lebih advance di Inventor itu kita menghasilkan rendering image ya di Inventor Studio. Nah, Inventor Studio ini sebenarnya tidak hanya untuk image saja, tetapi kita juga bisa menskenariokan animasi pergerakan assembly di desain kita ya. Dan juga kita bisa tidak hanya sekedar konseptual view, tapi juga realistic animation ya, berdasarkan material dan appearance atau tekstur yang kita assign ke part di assemblies. Nah, di Inventor Studio kita bisa lebih lengkap ya, misalkan kita materialnya, misalkan untuk video effect misalkan transparent komponen ya, kemudian ketika di video effect ini fade in, fade out, misalkan kita untuk kebutuhan ilustrasi animasi assembly, atau juga misalkan untuk di material custom kita juga bisa untuk render image semacam LED effect ya, LED effect di Inventor Professional. Tentu saja kita perlu skenariokan kondisi lighting di Inventor Studio. Nah, secara garis besar di Inventor Studio, di sini kita tidak hanya menganimasikan pergerakan komponen ya, motionnya ya, motion skenario, tapi juga camera view. Jadi dengan Inventor Studio kita bisa menghasilkan animasi video, misalkan ketika dari tampak isometrik, kemudian kita zoom in dari perbedaan kamera, kemudian kita ingin detail ketika sudah tereksplod ya, kemudian kita ingin ke detail ke close up ke komponen tertentu. Nah, itu kita perlu mainkan kamera view. Jadi Inventor Studio ini lengkap ya, selain untuk misalkan kita untuk static image, kemudian animation video, explode view, kemudian camera view. Nah, semuanya ini Inventor Studio kita runningnya menggunakan local engine, yaitu dengan CPU. Ya. Di latest version, di versi 2022, Inventor masih untuk renderingnya masih baru menggunakan CPU, jadi belum menggunakan GPU engine untuk renderingnya. Tapi di versi 2023 Watch New-nya untuk di rendering ini GPU card kita bisa jadikan sebagai render engine.
Nah, basic render di Inventor Studio ya biasanya kita by default disediakan template-template lighting style, misalnya indoor ataupun outdoor. Ya, tinggal kita ubah environment-nya, lighting-nya sudah disediakan base template, atau juga kita menambahkan custom lighting, misalkan spot lighting atau misalnya targeted lighting ya, dan lain-lain. Kemudian depth of field itu juga kita bisa setting di Visual Studio, atau juga misalkan reflection setting, misalkan kita ingin visualisasikan misalkan shadow dan reflection. Nah, di floor Visual Studio memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Oke, saya akan coba open Autodesk Inventor Professional di sini. Oke, sedang saya persiapkan terlebih dahulu untuk datanya. Sebentar. Oke, silakan. Oke, di sini saya coba share terlebih dahulu inventornya. Mohon maaf. Oke, inventor saya sudah tampil ya. Nah, di sini saya open oke. Nah, di inventor kalau misalkan size assembly-nya cukup besar, misalkan 500 komponen unit ke atas, biasanya kita by default itu dia masuk ke express mode. Jadi ketika open hal assembly di inventor, performanya bisa kita analkan untuk large assemblies. Oke, sambil menunggu inventor saya ngeload, di sini salah satu beberapa aplikasi di Inventor Studio. Misalkan yang di sini adalah untuk static image ya. Nah, kita lihat secara singkat di sini ada animation timeline untuk kita nanti mensimulasikan assembly constraint, kemudian ada view, kamera view, atau misalkan animasi seperti ini. Nah, di constraint, ketika kita mengconstraint komponen assembly, kita kan juga bisa mendrive komponen ya, based on constraint, tapi kan hanya single constraint yang kita simulasikan. Nah, di Inventor Studio selain constraint untuk animasi pergerakan, juga kita bisa mensimulasikan parameter dimension di Inventor Studio. Oke. Nah, ke interface Autodesk Inventor. Nah, di interface Inventor di sini kita tab view
Di sini ada visualization style untuk kita mereview 3D geometry object, ya, untuk kita melihat mapping dari appearance di material maupun atau tekstur ke geometri yang kita assign. Yang pertama di sini kita ada di tab view, kemudian kita ke shaded. Nah, ketika shaded di sini berarti edge dari geometri itu kita hide, ya, kita hide. Nah, ketika untuk kita masih di desain modeling, ya, sebisa mungkin kita gunakannya adalah shaded with edge, ya. Artinya apa? Supaya kalau misalkan kita untuk mengambil reference geometri dari 3D model itu akan lebih jelas. Kalau misalkan di sini wireframe, ya, atau misalkan untuk sketch illustration, atau misalkan nanti untuk keperluan di manual book misalnya seperti itu, ya. Nah, ini kita bisa capture beberapa mode visualization style. Oke, sebelum ke sana kita akan lanjutkan Inventor Studio. Sebelum ke sana kita ke material appearance yang disediakan oleh Autodesk Inventor, ya. Nah, di sini saya cukup besar, ini satu unit car. Di sini saya simplify terlebih dahulu, ya, dengan view representation, ya, view representation di assembly. Nah, di sini saya hanya tampilkan untuk bodywork-nya terlebih dahulu, ya. Bodywork-nya, jadi untuk yang komponen internal saya hide terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini di representation kita klik kanan buat new, ya. Nah, tujuannya apa sih view representation ini? Jadi kita membuat grouping view. Misalkan kita sedang bekerja pada untuk bodyworks atau misalnya atau transmission design, jadi kita nggak perlu nge-view load semua desain model. Sekarang ini saya rename sebagai bodyworks. Nah, kemudian yang bodywork ini di sini saya klik kanan isolate. Sebentar. Oke, ini saya coba load full dulu aja. Ini karena tadi kebukanya sebagai express view. Oh, berat dataset saya di sini. Oke, sambil menunggu Inventor saya load, kita kembali ke slide terlebih dahulu. Ada dua key point di material dan appearance untuk kita produce image di Inventor, yaitu material versus appearance. Nah,
Ada library yang disediakan, yang mana dia adalah read only yang disediakan oleh Inventor. Nah, dari only library tersebut kita bisa customize, ya. Kita bisa customize, misalnya kita ingin customize tekstur, kemudian misalnya image di dalamnya dari appearance library tersebut, ya. Nah, di Inventor ada material dan appearance. Bedanya ketika kalau misalkan di sini material itu udah pasti dia membawa appearance-nya. Nah, di dalam material libraries dia berisi data properties terkait mechanical properties dari komponen tersebut. Nah, misalnya saya assign sebuah geometri itu dengan steel atau dengan aluminium atau dengan polimer misalnya. Nah, ketika saya assign-nya dengan material, appearance-nya dia akan ke sesuai dari library, yaitu untuk appearance material tersebut, dan di sana kita bisa dapatkan massa, kemudian untuk keperluan nanti GI analisis dengan FEA modeling misalnya. Nah, kalau misalkan appearance itu adalah hanya visualisasinya saja, ya. Jadi kalau misalkan material udah pasti sana included appearance, tapi kalau misalkan appearance ya dia hanya view visualization color saja dan tekstur, tapi tidak ada membawa mechanical properties. Nah, oke, saya kembali ke Inventor. Nah, di sini saya isolate dulu. Nah, jadi di sini hanya tampil bodywork-nya saja. Oke, di Inventor di sini ada yang saya sebut tadi, material dan appearance. Nah, di sini disediakan libraries. Ada 3 libraries type, yaitu Autodesk Material Libraries dan Inventor Material Libraries, dan terakhir adalah Custom Libraries. Autodesk Material Libraries ini material yang sama yang available di AutoCAD, di Autodesk Revit, dan di aplikasi Autodesk lainnya. Nah, sedangkan Inventor dia spesifik hanya available di Inventor. Nah, itu saja memang di sini lebih lengkap yang dari Autodesk Material Libraries. Jadi ini hanya spesifik untuk keperluan mechanical design saja. Oke. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ABS plastik, ya. Kalau misalkan di sini kita edit, ya, cek appearance-nya ini read only, ya. Nah, ketika material dia pasti membawa appearance. Nah, appearance-nya di sini plastik berarti ini yang finish-nya matte, glossy, polish. Nah, ini kita bisa customize misalkan kita nanti ingin membuat material sendiri, ya. Misalnya nanti, atau misalkan di sini ada relief pattern misalnya untuk tekstur, ya, tekstur dari appearance tersebut. Nah, bedanya untuk yang material di sini ada mechanical properties dari material. Ya, misalkan untuk keperluan CAE, ya, misalkan untuk yield strength, atau misalkan untuk density, untuk kita bisa dapatkan massa dari geometri di Inventor profesional. Nah, sedangkan kalau misalkan di appearance, ya dia hanya untuk visualisasinya saja. Jadi appearance ini biasanya kita lakukan untuk override default
color dari material. Misalnya bawaan dari steel itu kan misalnya ada stainless steel misalnya. Nah, appearance-nya tuh by default dia adalah polish atau glossy. Nah, itu nanti kita bisa ubah atau misalkan coloring misalkan ada sedikit karat-karatnya. Nah, itu kita bisa membuat custom brush appearance terlebih dahulu untuk kita aplikasikan di geometri. Nah, sebagai contoh misalkan di sini saya akan aplikasikan ya off-white color-nya akan di sini. Nah, oke, di sini kita dari cek dulu ini, saya ubah ke select priority. Misalkan ini adalah di off-white ya, smooth white di sini. Oke, ini saya kita customize appearance ini ya, kita tambahkan misalkan dengan polimer dan kita tambahkan di sana ada glossy ya, kita atur ya. Nah, oke, misalkan saya ubah ke black ya. Nah, sini saya ganti ke black terlebih dahulu dan nanti saya akan customize appearance color tersebut. Nah, sini black untuk spesifik ke plastik part atau paint misalnya. Nah, ke painting. Nah, di sini kan kalau untuk painting kan di sini ada terbatas atau misalkan di plastik. Nah, ini saya ganti ke smooth black dan saya customize. Misalkan saya assign terlebih dahulu ya. Nah, smooth black. Oke. Dan di sini saya klik kanan edit, saya ganti appearance-nya. Customize seperti itu. Nah, customize kategorinya ke plastik, finishnya ini kan matte nih. Saya ganti ke glossy. Ya, ganti ke glossy, kemudian color black, smooth black, dan saya rename menjadi glossy. Nah, opsional kalau misalkan di sini kita ingin ada tekstur pattern misalnya, nah ini kita activate dan kita upload image, misalnya gambar untuk pola tertentu misalnya, ya. Nah, atau misalkan di sini untuk tint color, untuk misalkan untuk lebih detail untuk glossy-nya, misalnya seperti itu. Nah, ini oke, smooth black, dan kita coba cek di visual style-nya, kita ke realistic. Nah, ini. Oke, sebentar. Ini kita ke, nah, dengan enable ray tracing kita simulasikan coloring nanti seperti apa.
Ini kenapa sih ke... Nah, ini saya cek dulu ke komponennya, dia belum ke override sepertinya. Oke, dia masih ke smooth white. Ini kita perlu ganti tadi yang kita buat. Oke, ini tadi kita buat glossy, edit, kita ubah bukan ke solid tapi ke objek, smooth black, ini kita ganti ke glossy, apply, dan kita assign. Ini harusnya, ini kenapa belum saya oke, sebenarnya ini override-nya belum off. Selection-nya select bodies semuanya. Oke, saya ganti ke sini, klik kanan, assign to selection. Dan kita cek di ray tracing, realistic, dan ray tracing. Oke, mungkin, sorry, ini kan di inventor saya, timnya ini kan dark mode ya. Oke, ini saya ubah dulu ke lebih jelas ya di web semuanya. Color untuk book base-nya saya ubah ke lebih terang aja. Di color di sini saya ganti in canvas, scheme-nya bukan dark tapi light. Oke. Oke, mungkin oke, presentasi kali ya, yang banyak putih supaya lebih jelas presentation. Ini one color. Oke. Nah, oke, bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan tekstur misalnya. Nah, di sini kan ada satu komponen misalnya untuk di oke. Ini saya agak ubah dengan tekstur di sini ya. Nah, kita perlu siapkan dulu tekstur image-nya. Misalkan tekstur carbon style misalnya. Nah, ini kita perlu download dulu image-nya. Misalkan, oke, saya coba Google sebentar. Oke, carbon di carbon pattern, oke, image. Oke, nah di sini kita googling aja, misalkan di sini coba saya share, ya. Nah, misalkan di sini cable pattern seperti ini, ya. Nah, ini kita download aja atau kita snipping tools juga cukup, misalnya.
Nah, yang penting dia seragam. Ya. Nah, kemudian di sini saya snap. Oke. Save di desktop. Carbon pattern. Nah, ini saya save dulu untuk image-nya ini. Formatnya bisa JPG atau PNG. Nah, di customize appearance di sini kita duplicate aja yang existing. Misalnya ini kita duplicate. Jadi supaya kita nggak perlu dari nol. Maka di sini adalah carbon look, misalnya black. Nah, di sini kita edit. Nah, kemudian di relief pattern, di plastic colornya, di sini kita ganti. Di sini kita ubah dulu skinnya. Kita ganti dia sebagai objek. Ya, kalau misalkan tergantung nanti kita peruntukannya apa. Kalau objek yang misalkan nanti kita untuk fabric atau misalkan untuk kaca atau dinding itu beda-beda. Nah, ini kategorinya kita yang general aja selain cube dan ini kita ke objek. Nah, untuk tipenya kategorinya yang masuk plastik dan di coloringnya di sini kita ke matte ya, dan ini kita ganti. Ini kan color ya, ini kita ganti image. Ya, kita ganti image. Nah, tadi kan saya sudah download nih carbon pattern. Nah, tabnya kita bisa opsional ya, bisa JPG, JPEG, PNG. Ya, yang penting dia square. Oke. Nah, dia terreflect di sini. Nah, relief pattern ini kalau misalkan kita ingin lebih kontur, ya tekstur dari objek. Kali ini kita apply terlebih dahulu, ya kita apply. Oke. Kemudian ini kita selection, kemudian kita klik kanan, assign to selection. Nah, customize di sini kalau misalkan untuk kaca atau gelas di Inventor kan terbatas nih appearance-nya. Nah, kita bisa tambahkan di Inventor dengan customize appearance library terlebih dahulu. Oke. Oke, sambil menunggu di inventornya selesai, kita kembali ke slide terlebih dahulu. Ini adalah beberapa appearance categories di Inventor yang kita bisa manfaatkan, yaitu ada untuk keramik, untuk material kaca, kayu misalnya. Nah, contohnya misalkan ini adalah guidance categories. Kalau misalkan kita untuk membuat custom. Nah, kalau misalkan kita ingin untuk customize keramik, nah di sini ada beberapa yang perlu kita minimum setup. Ya, misalkan di sini kalau misalkan keramik, kemudian color tekstur keramiknya, kemudian
relief pattern-nya. Nah, relief pattern-nya adalah misalkan nanti kan kalau keramik itu kan square ya. Nah, kita akan ada misalkan satu area face itu nanti dia akan menjadi berapa pattern misalnya. Nah, itu kita setup luasan dari pattern tile-nya. Nah, kalau misalnya untuk metallic paint, misalnya di sini ada coloring, kemudian helix spread-nya, atau misalkan kalau misalkan kita untuk yang efek LED effect, nah itu kita gunakan yang generic ya. Nah, kita kalau di generic di sini ada namanya self illumination. Kalau misalkan kita ingin untuk LED effect di rendering image kita. Oke, nah Inventor saya sudah selesai. Ini untuk produce custom rendering custom rendering appearance tadi. Nah ini, nah sesimpel itu kita capture untuk custom misalkan yang bertekstur seperti ini. Custom appearance. Jadi bukan hanya solid color, tapi berpattern. Tinggal kita capture dari Google Image saja kita ingin pattern apa. Ya. Nah, kemudian di sini kita cek di view kita ingin realistik dan kita coba ray tracing sebentar. Nah, di sini kan colornya misalkan agak masih terlalu gray. Nah, ini kita ingin tingkatkan misalnya agak lebih gelap ya, lebih gelap dan glossy misalnya. Nah, ini kita perlu atur. Tadi kan saya di sini saya buatnya matte ya, buatnya matte. Dan tinggal saya ganti. Nah, oke, ketika 3D navigation itu pastikan ray tracing-nya off karena akan menurunkan performance untuk orbit. Nah, di appearance tadi kita edit sekali lagi untuk ini. Nah, di sini kan tadi stylenya adalah finish yang matte. Kita ganti sebagai glossy. Nah, colornya kita ganti lebih black. Oke, lebih gelap. Cek di ray tracing. Oke, sorry ini ketutup dari tint color-nya. Harusnya kita agak lebih transparent untuk di tint color-nya, ini kita nonaktifkan aja deh. Oke, ini nggak perlu. Sorry, ini tergantung dari color image-nya kita ya. Jadi kalau hanya kita agak ingin lebih gelap ya kita perlu tambahkan di sana. Yang kita ubah adalah tadi untuk glossiness-nya. Cek tracing. Nah, ini agak lebih glossy. Nah, tadi untuk kita bermain-main dengan appearance custom di Inventor profesional. Nah, sekarang kita coba untuk LED effect di Inventor. Nah, kalau LED effect kita perlu dari new custom appearance. Jadi kita karena adanya di generic kategori untuk illuminance effect ini.
Oke, misalnya sini kita aplikasikan di steering wheel. Oke, ini. Nah, oke, sebentar. Kita kembali ke inventor kembali. Nah, misalkan kita ingin aplikasikan di screen ini, misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, sini kan smart appears di steer covernya ini kan dia dari rubber ya, kita lihat ada teksturnya. Nah, ini kita perlu konsepnya sama caranya, yaitu kita perlu siapkan dulu tekstur image-nya dengan format JPG atau image, kemudian kita aplikasikan dengan cara yang sama tadi. Ya, yang kita pilih adalah tadi di untuk di mana? Oke, glossy black. Nah, kan nah, misalkan sini saya ingin buat LED lighting di sini, ya. Ini nanti adalah untuk monitor. Nah, oke, saya buat custom. Nah, kalau di sini kita tipenya generic, ya. Padahal sini tipenya generic. Kalau misalkan sini ada tipe generic, ya kita duplicate aja, ya. Atau misalkan di sini kita bisa create new appearance in document. Tipenya pastikan sini adalah mana generic. Nah, new generic appearance. Oke, misalkan di sini red LED. Sorry. Name illuminance effect. Kategorinya adalah kita buat kategori description. Sorry, ini sebagai description aja. Style. Keyword kita tambahkan aja sini LED, jadi supaya nanti untuk pencariannya kita lebih mudah. Nah, pertama di sini kita coba dulu colornya apa. Misalkan sini kita red. Ya. Nah, kemudian di sini kita ke untuk LED, di sini kita ke image selected. Oke, ini generic non luminasinya ke self illumination. Colornya red. Nah, ini sebagai luminance-nya, ini hanya sekedar template ya. Misalkan sini adalah dim glow. Nah, value-nya di sini ini adalah kita ingin berapa kalau temperaturnya berapa. Oke, misalkan ini kita sekarang sini custom aja. Custom misalnya di sini 6500. Dan kita apply, kita oke. Kita select face-nya. Jadi kalau ini face saja, kalau misalnya ini jadi nggak perlu satu keseluruhan objek. Ya, cari yang ini aja. Oke.
Nah, ini kita ganti color-nya dengan yang tadi kita buat, LED assign to selection, ya. Kemudian satu lagi untuk yang blue, ya appearance kita duplicate aja yang sebelumnya red LED tadi supaya nggak dari nol. Misalnya adalah blue LED dan kita edit. Jadi oke, ini kita ganti ke blue. Ini kita sama aja. Oke. Kita pick face-nya, ubah di sini ininya untuk selecting nya ke face 1 dan 2. Oke, kita ganti dia ke kanan assign to selection. Kemudian kita tambahkan ini, ya nanti kita tambahkan sekali lagi. Kali ini adalah untuk LED, ya. Sini untuk monitor, ya. Monitor kita duplicate sekali lagi. Misalkan ini adalah LCD. Edit. Kita ganti yang agak lebih soft, kan? Ini Tosca seperti ini misalnya, dan ini kita ganti sebagai LED panel. Ini adalah TV screen. Oke, sekarang kita cek di list. Oke, ini belum saya assign, ya. Saya assign ke LCD. Assign to selection. Kita ke view, joysticks, dan ray tracing. Ini sepertinya ini belum ke send, nih. Sepertinya masih ke override. Oke, saya open aja langsung spesifik komponennya. Ya, sebenarnya masih, makanya tadi kita nggak bisa mana ininya. Sebenarnya oke, ini kita open aja. Nah, kita ubah di sini. Nah, ini belum berubah. Ini kita ke face, ini kita ganti. Oh, ternyata setelahnya belum ke dokumen yang tadi kita buat tadi, belum ke sini. Add to inventor material libraries. Misalnya oke, saya custom aja, saya masukkan ke sini, saya masukkan ini ke sini dulu, karena masih ada di dokumen, jadi belum ke application.
Nah, oke, ini kita ambil tadi ke plastik ya, tadi kita masukkannya ke plastik kategori. Oke, ini ada LCD, send to section. Nah, ini udah. Sekarang kita ke yang kita ganti LED. Plastik. Oke, ini red. Klik kanan, assign to selection. Oke, kenapa nih? Ini ada masalah dengan step. Kita cek dulu aja di sini di elastiknya. Oke, sebenarnya ini belum terreflect di update dokumen ya. Jadi tapi intinya seperti tadi. Jadi kita atur di appearance library-nya, kita buat custom tergantung kategori yang kita inginkan. Oke. Lanjut ke materi berikutnya yaitu di Investor Studio. Ya, kita akan ekspor untuk animation constraint. Animation constraint dan parameter seperti contoh di sini. Oke, sebelum menunggu saya coba open dataset file saya terlebih dahulu. Ada di Oke, ini salah satu contoh pengaplikasian Investor Studio di sini. Ya. Nah, dari tab environment di Inventor, kita ke Inventor Studio. Nah, timeline. Sebenarnya notebook saya kurang powerful untuk mempreview real life. Nah, oke. Untuk case ini kita akan mengkombinasikan animation constraint dan movement part dan juga
faded component. Nah, misalnya kita perhatikan di sini. Oke. Nah, yang pertama di sini adalah untuk awalnya di sini saya selongsoran ini saya persiapkan dulu, yaitu back dari constraint-nya, ya, misalkan relationship-nya ini, angle nanti untuk untuk rotational movement, ya, kemudian nanti ini adalah rotation movement dari pipe-nya, kemudian flush nanti bergeser yang ini, oke. Ya. Nah, ini mid. Ini nanti dia ngedorong maju. Kan kalau misalkan di sini kan kita bisa animasikan nih di drive constraint misalnya. Nah, kan kalau di drive constraint ini kan hanya kalau misalkan dia nggak terkait constraint-nya, ya dia nggak akan bergerak. Nah, nggak sequence ya. Kalau misalkan di Visual Studio kita bisa setup dari pergerakannya. Nah, kemudian juga selain constraint animation-nya setelah kita siapkan, kita juga siapkan juga untuk parameter yang akan kita simulasikan. Nah, misalkan di sini adalah sebuah bend angle, yaitu bend angle adalah ini. Nanti misalkan ketika pipa ini ngedorong sampai ke sini, ya. Nah, dia akan menekuk, ya. Nah, setelah kita persiapkan tadi constraint, kemudian dimension parameter, ya sebenarnya ini semacam kita manipulasi ya geometrinya. Jadi kalau kita panjangnya sekian, dia akan misalnya, ya, dengan kita mainkan di parameter ini. Oke, misalkan di sini panjang dari ya ini, misalkan ini adalah 1000, ya, nanti dia akan bergeser. Oke, nah setelah kita persiapkan semuanya, ya kita ke Visual Studio. Nah, di Visual Studio kita aktifkan condition awal, ya. Nah, ini kondisi awalnya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya yang tadi yang masih di modeling itu adalah kondisi di tengahan. Nah, sini yang pertama, sini yang saya animasikan yaitu adalah map, ya. Jadi untuk menganimasikan pergerakan komponen studio. Geser dan mengupdate. Saya aktifkan animation timeline-nya. Nah, sini yang pertama adalah saya geser pipanya ini ke depan sesuai dengan constraint, ya. Nah, yang pertama constraint pada state sini.
Sorry, ini constraint band pipe-nya untuk yang stoppernya. Nah, kemudian berarti kita cari constraint untuk yang stoppernya ini, yaitu misalkan ini adalah linear die-nya ini, kita lihat mate 6. Oke, pulih. Sorry, linear die. Oke, ini kita udah agak kelewat ya. Nah, ini kan maju nih. Jika di sini. Nah, ini turun. Di sini berbarengan. Jadi ketika ketidaknyamanannya sepertinya grafik card di Node saya kurang mendukung untuk visualisasi real time di Visual Studio ini. Nah, di sini kita menganimasikan ya untuk Oke, berdasarkan di awal. Jadi ketika ini kita ngedorong maju dengan constraint, kita masukkan ke sini. Caranya adalah akan contohnya yang band pipe animation-nya ini. Nanti kan ada mate ini nih. Nanti kita klik kanan animate constraint. Nah, animate constraint. Nah, kita tentukan di sini kita start N-nya ke berapa, misalkan kita ingin majukan 100 mili. Nah, berarti sini startnya 800 tambah menjadi ke 900 misalnya. Nah, ke sequence ke detik ke berapa. Nah, ini kita atur sequence urutannya. Nah, di Visual Studio di sini ya, kalau misalkan kita ingin mengenerate realistic render image-nya, di sini kita tinggal ke render image. Di sini adalah outputnya, sorry, bukan render image tapi render animation. Outputnya di sini adalah video format. Ya, ada dua tipe. Kalau misalkan ini image sequence format, jadi kalau misalkan ini jadi semacam kalau misalnya kayak kita gambar GIF gitu ya, yang patah-patah kita itu. Nah, kalau ini adalah video format, kemudian tentukan lokasinya, kita ingin detik keberapa. Nah, kemudian renderernya di sini ini adalah dengan local render dengan CPU. Karena di versi 22 saya di sini masih menggunakan CPU, kecuali nanti di Watch New 2023 kita bisa menggunakan GPU card untuk melakukan rendering. Nah, mode-nya di sini apakah low, draft, high gitu ya. Nah, kemudian kita render. Nah, by default dia oke, saran saya di sini kita gunakannya yang AVI saja. Nah, kemudian kita render full compress. Nah, kita lihat di sini akan tergenerate 451 skin image. Ya. Nah, jumlah ini skin image ini tergantung dari frame rate yang kita definisikan sebelumnya. Nah, semakin besar nilai frame rate ya, akhirnya nanti video yang kita hasilkan semakin smooth. Tapi tentu saja untuk render time-nya akan linear ya, semakin perlu waktu. Nah, ketika kita rendering lokal seperti ini, generator nggak bisa kita gunakan untuk pekerjaan yang lain sebelum ini selesai. Ya. Nah, jadi ini saya close dulu. Jadi itu tahapannya. Misalnya kita ingin
rendering. Nah, biasanya kalau misalkan saya ingin cepat gitu ya. Nah, saya di sini di view-nya saya aktifkan dulu sebagai realistik. Sebagai realistik, ya. Kemudian ini sebagai ortografik, misalnya di sini. Sorry, ini saya finish dulu. Nah, visual style-nya saya ganti ke realistik, tekstur on, ganti ke perspektif, shadow saya tampilkan, ya, reflection. Nah, kemudian saya ke environment dan Visual Studio. Nah, lalu saya bisanya dengan capture screen recording. Ya, kalau misalkan saya ingin mendapatkan cepat, karena kan misalkan dengan video rendering tadi kan kita perlu waktu. Saya pernah merender untuk 10 detik itu perlu kurang lebih 8 jam di Inventor profesional. Nah, nanti akan saya coba tampilkan contoh sampel yang saya render di Inventor Studio. Oke, sebentar, saya coba cari data saya terlebih dahulu untuk contoh result yang kita hasilkan dari Inventor Studio. Sebentar. Jika ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan untuk disampaikan di kolom chat atau di question box. Nah, saya sedang mencari videonya, saya sudah lupa lokasi dari videonya. Oke, sambil menunggu Mas Alfian untuk share screen terkait videonya, saya ingin informasi sedikit ya Bapak Ibu untuk workshop hari ini. Seperti saya infokan sebelumnya, kita record dan nanti kita akan upload di channel YouTube kami. Nah, dan untuk informasi terupdate-nya, Bapak Ibu bisa mengecek link yang sudah saya kirimkan. Untuk link tersebut merupakan teknologi center kami. Nanti di link tersebut Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate terkait resume rekaman webinar dan workshop kami yang terbaru dan juga workshop dan webinar sebelum-sebelumnya. Dan juga Bapak Ibu jika ingin mengecek mengenai tips dan trik terkait teknologi Autodesk bisa mengakses link tersebut. Oke, sebentar.
Oke, sebenarnya sudah nggak available, Pak Chay. Nanti saya coba cek lagi. Oke, selanjutnya adalah dengan visualisasi untuk explode view di Autodesk Inventor. Oke. Ini saya open terlebih dahulu file-nya. Oke, nah kita kembali ke Inventor. Nah, visualisasi berikutnya adalah kita ingin merepresentasikan explode view di Inventor. Nah, di explode view berbeda dengan yang sebelumnya masih di interface assembly. Nah, kalau explode view kita perlu membuat file baru yaitu Inventor presentation file. Presentation file dengan template, saya misalkan standar milimeter ini saja. Nah, kemudian di sini saya ambil skinnya yaitu di folder mana ini tadi saya lupa untuk filenya. Lokasinya di Oke, nah di sini kita insert model 3D assembly. Kalau untuk presentation ini dia harus berupa assembly. Nah, kalau di versi Inventor lama, di sana ada namanya auto explode ya, auto tweak. Nah, kalau misalkan di sini kita sudah dihilangkan fitur tersebut, jadi kita perlu membuat manual explode. Nah, oke. Pertama di sini di explode view ini tidak hanya sekedar untuk kita mendisassembly animation-nya, tapi juga atau animasi disassembly-nya, tapi juga kamera view. Kita juga bisa animasikan di explode Inventor presentation file. Begitu juga dengan opacity dari komponen. Ya. Oke. Nah, misalkan di sini kita explode ini, misalkan kita ingin assembly instruction, berarti misalkan ini kita lepas terlebih dahulu untuk pneumatic silindernya misalnya, kita tweak komponen, nah berarti langsung kita pilih. Nah, kalau misalkan di sini by default selection-nya di sini adalah komponen. Nah, di sini kita ubah ke select komponen lainnya ke assembly. Ya, kita tweak komponen. Nah, ini kita geser. Nah, setelah ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada bolt. Ya. Sini hanya bolt ya. Nah. Di sini kita tweak komponen, tapi kini kita sekaligus kalau tadi sebelumnya ini adalah assembly, kita ubah ke part priority. Di komponen 1, 2. Dan kita hati-hati untuk pemilihan dari direction-nya. Kemudian berarti di sini kita export view ini komponen lagi apply.
Nah, dan misalkan di sini saya ingin men-assembly ini. Di komponen kita geser. Oke, nah karena kita, benarnya di versi Inventor baru itu untuk di Inventor presentation-nya itu jauh lebih mudah ya untuk di storyboard panelnya untuk kita create animation-nya. Jadi sequencing-nya kita lebih mudah nih. Jadi kita tinggal drag and drop aja untuk kita mengatur sequence time-nya. Nah, kalau di versi lama 2016 ke bawah ya, 4 versi ke belakang itu kita perlu edit sequence manually. Ya, misalkan kita klik kanan ya, edit time ya, kita klik kanan edit time. Ya, kemudian di sini kita tentukan nanti jarak durasinya berapa. Nah, kalau misalkan di sini kita jauh lebih mudah. Nah, sekarang kita coba cek di sini misalnya seperti apa untuk di sini. Nah, oke. Nah, ini kita bisa mainkan untuk sequence timingnya. Misalkan untuk ini kita barengkan, ya. Kemudian juga untuk animation kamera, misalnya ketika di awal seperti ini, ya. Nah, ini adalah isometric view. Nah, di sini kita capture kamera, ya, capture kamera. Nah, kemudian, nah ini kan dia geser nih. Nah, kita ingin lihat detail ke sini. Nah, zoom in aja. Zoom in. Kemudian capture kamera. Oke. Dan misalkan ini sudah selesai di sini. Nah, kita atur lagi view-nya. Misalkan kita bergeser ke misalkan ke sini misalkan ya, view seperti ini. Kita zoom in. Nah, dan di sini kita capture kamera. Oke. Nah, kemudian saya ingin detail ke baut yang ada di pneumatiknya tadi. Nanti saya geser dulu. Saya rapatkan ke sequence-nya di sini. Multiple selection dengan control di keyboard ya. Nah, saya ingin detail masuk ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ketika udah mau selesai di sini, oke, sorry, saya geser. Nah, di sini, nah, ya, di sini saya zoom in ke area ini. Nah, misalkan seperti ini, saya capture kamera. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, durasi perpindahan kamera itu tergantung kita mengatur durasi dari sequence-nya di sini. Nah, kalau tadi kan kita lihat terlalu cepat nih muternya. Nah, ini kita bisa panjangkan sedikit ya, dan kita geser lagi ke sini. Nah, mungkin ini kita agak, nah, oke. Nanti perpindahannya akan lebih smooth ya. Nah, jadi lebih smooth tuh. Nah, sekarang kalau misalkan kita animasi lebih realistik lagi, itu kan misalkan dibuat itu kan ketika dia anime, nah itu kan diperputar ya.
Nah, berputar counterclockwise, berlawanan arah jarum jam, ya kan? Nah, ini kita bisa tambahkan quick component, tapi kali ini kita ganti dengan tipenya adalah rotate. Kalau sebelumnya itu kan kita dengan move, ya, translasi saja, ya. Nah, kali ini kita dengan geser seperti ini, pastikan ya ini aksisnya berada di tengah, di center dari board, ya. Karena misalkan kita perlu berapa kali putaran untuk melepas, misalkan ini adalah 5 kali putaran, nggak perlu langsung jumlah derajatnya, dengan 5 kali 360 aja, berarti kan 5 putaran. Oke, nah kalau untuk rotasi ini kita perlu lakukannya satu persatu, ya. Kita perlu lakukan satu persatu. Oke, saya tambahkan untuk 2 contoh saja nanti, ya. Nah, di sini di komponen kali ini rotate. Ya, pastikan kalau misalkan sini ternyata sebenarnya kita nggak yakin gitu ya berada di mana. Nah, di sini kita perlu locate, kita tekan di tengah. 5 kali min 360. Oke. Nah, kan kita di sini kita expand. Kita lihat kalau misalkan nah misalkan di sini berarti untuk yang rotate ini kan dia berada selesai di sini. Nanti kita tinggal kita rapatkan di sini. Oke, nah, sekarang kita cek hasilnya. Nah, bentar ya. Kalau misalkan kan terlalu cepat nih, karena untuk beranimasi, mungkin ini kita bisa edit agak lebih lambat, misalnya. Kita lebih lambatkan, misalkan dengan edit tweak-nya. Sini 2 kali putaran aja karena jaraknya terlalu rapat ya. 2 putaran aja misalnya supaya agak ada efek slow motion gitu ya. Nah, kita di sini sampai di sini aja, kita cek lagi, kita play. Kalau misalnya kita bisa panjangkan juga nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu di sini kita kembalikan lagi view-nya ke isometric, ya. Nah, kemudian kita capture kamera. Nah, ini kita panjangkan sampai detik 12. Kita play. Simple, kalau misalnya kita di animasi export view ini, nah lebih smooth, kalau misalnya durasinya kita. Nah, bagaimana kita ke publish sebagai video image, ya. Di Inventor presentation file ini tidak ada mekanisme render, ya. Nah, kemudian di sini kita andalkan hanya dengan dari view realistik saja, ya, dari realistic view-nya saja, dan kita assign di sini misalkan shadow, texture on, ya. Nah, ray tracing juga nggak bisa kita aplikasikan, ya. Jadi paling di sini kita paling kalau misalkan itu kita tambahkan dari template
like-nya, misalkan apakah di indoor atau di outdoor atau di photo booth template. Nah, ini setelah itu kita presentation, kita create video, ya. Nah, di sini kita create video, current storyboard. Oke. Dan di sini kita bisa lokasikan saja di D misalnya. Formatnya saya AVI. Oke. Oke, silakan jika ada pertanyaan ya, Bapak semuanya, langsung-langsungkan untuk disampaikan di chat atau di Q&A box. Oke, kita lihat resultnya. Di D. Sebentar. Oke, ini saya coba share screen terlebih dahulu untuk videonya. Nah, ini resultnya. Nah, memang di sini tidak sedetail ketika kita dari render image ya. Ini result videonya. Nah, kalau misalkan material appearance-nya kita buat glossy, dia akan tampil sebagai glossy. Nah, makanya kita perlu tentukan juga di sini. Nah, berbeda ketika kita hasil rendering di Inventor Studio. Nah, kalau misalkan kita renderingnya di Inventor Studio, itu akan menjadi lebih realistik lagi. Ya, sebagai contoh misalkan di sini. Oke, saya share ulang. Maaf, tadi ke close ya. Oke, ini render di Inventor Studio. Saya sequence sekitar 12 detik ini saya perlu waktu 8 jam. Nah, tapi hasilnya worth it karena cukup realistik ya untuk video yang dihasilkan. Ini result dari Inventor Studio. Nah, selain faded view, kemudian kamera view, nah itu kita bisa simulasikan juga. Ya, kita animasikan. Nah, ini untuk berbeda ketika di sini untuk yang kita generate dari explode view di Inventor Presentation. Nah, sini ada ya. Ini tadi kita coba animasikan. Ya. Di kamera view, kita lihat masih agak apa, detailnya masih kurang realistik. Oke, nah demikian bagaimana kita mengenerate image atau juga animation video di Inventor Professional. Nah, kemudian
Berikutnya adalah bagaimana kita melakukan rendering on cloud di Autodesk server. Ya, kalau sebelum semuanya dulu yang kita tampilkan itu adalah local render. Oke. Nah, untuk kita melakukan Autodesk render server, kita perlu up ke Fusion 360 atau kita bawa ke Navisworks Manage. Jadi data yang sebelumnya kita punya, ya, data yang sebelumnya kita punya itu kita open di Navisworks Manage. Ya. Untuk kita lakukan Autodesk rendering in. Ya, waktu yang dibutuhkan lebih cepat untuk beberapa variasi visualisasi, baik itu 60 view, static image, atau misalkan animation render. Nah, ini sebagai contoh, ya, misalkan sini saya render di cloud, baru bisa scan QR code ini untuk misalkan untuk membuat ingin tampilkan view-nya itu, ya. Oke. Atau juga itu di Navisworks Manage kita juga bisa export data dari 3D geometri sudah kita buat di Inventor atau di software CAD lain untuk kita bawa ke virtual reality environment. Nah, oke. Nah, di Navisworks Manage, karena di Inventor kita nggak bisa send to cloud render, jadi kita harus melalui Autodesk Fusion 360 atau Navisworks Manage. Nah, karena di sini sama yang sudah terinstall juga di saya Navisworks Manage, jadi saya open saja Navisworks Manage. Ya, sebentar, saya sudah siapkan filenya. Oke, supaya agak lebih cepat, saya agak datanya tidak terlalu besar, ya. Nah, di Navisworks environment di sini, saya akan filenya, misalkan di sini di komponennya apa namanya, untuk yang bodywork itu ini saya open propertiesnya di file bodywork bw 1024. Oke, saya open file.
di folder border. Oke. Nah, appearance maupun material dia membawa yang sudah kita assign sebelumnya di Autodesk Inventor. Atau juga kita bisa override juga nih di Navigator Manage untuk mengoverride view color dari geometri. Nah, ini saya juga akan tampilkan contoh sampel result yang sebelumnya sudah pernah saya render di cloud. Sambil Navigator Manage open, selesai import geometri data dari Inventor file. Oke. Nah, ini udah available ya. Ini. Nah, di sini kita juga bisa di Navigator ini bukan untuk modeling, tapi hanya untuk kolaborasi saja. Ya. Nah, kita bisa append hampir semua CAD file, baik itu mechanical CAD file maupun dari architectural file, misalkan SketchUp atau Revit atau non-Autodesk file, Rhino, SmartPlan 3D. Nah, itu kita bisa kolaborasikan dengan Manage. Nah, workflow-nya, kalau misalnya kita ingin rendering on cloud di Navisworks, kita ke render tab, kemudian render in cloud. Ya, tapi sebelumnya di sini kita perlu setup dulu nih, misalkan lighting, kemudian untuk environment, atau misalkan kita tambahkan apakah kita outdoor atau indoor misalnya, ya. Nah, oke, sekarang saya environment-nya. Oke, ini misalkan material mapping. Oke, ini misalkan ini kita bisa ini kita saatnya kita aktifkan. Nah, ini kita tentukan misalkan kita ingin spesifik area. Ya, spesifik area kita tentukan latitude koordinat di mana kita lokasi berada. Ya, tapi kali ini saya off aja dulu. Nah, dan coba kita ray tracing untuk kita preview terlebih dahulu di environment local render. Oke. Nah, nanti adalah looks-nya akan seperti ini kurang lebih. Ya, nah kita render in cloud. Next, selanjutnya kita tentukan kita ingin tipe rendernya apa. Misalnya di sini adalah current view, ya, still image terlebih dahulu di sini. Nah, render quality-nya apa? Misalnya di sini ada dua type, standar atau final. Di sini saya gunakan final. Nah,
ketika kita menggunakan cloud render, kita akan diperlukan cloud credit untuk melakukan render image ini. Nah, jumlah cloud credit yang kita perlukan tergantung dari quality resultnya. Ya, kalau misalkan untuk standar, misalnya dia free, ya, misalkan dengan medium, ya, ini free. Kalau misalkan kita dengan final, yang tergantung size-nya, misalkan, ya, ini menentukan jumlah cloud credit yang kita perlukan. Ya. Nah, jumlah cloud credit ini kita biasanya ketika kita purchase Autodesk produk pertama kali, kita akan mendapatkan free cloud credit itu 100 cloud credit. Atau kita juga bisa purchase additional cloud credit untuk kita dapat bekerja dengan Autodesk Server Engine. Nah, kalau di sini saya standar aja, kemudian saya start render. Nah, kita perlukan tentu saja internet connection untuk submit skenario skin ke Autodesk Server. Nah, ketika sudah selesai submit, ya, kita bisa bekerja untuk pekerjaan lain di software Navisworks ini. Berbeda dengan Inventor sebelumnya, ketika kita lakukan local render, kalau misalkan rendernya belum selesai, ya kita nggak bisa bekerja dengan Inventornya, kita harus tunggu sampai selesai dulu. Nah, sambil menunggu untuk di sini, ini adalah salah satu beberapa result yang sebelumnya pernah saya lakukan di menggunakan Autodesk rendering, cloud rendering, ya. Di sini ini oke. Ada untuk static image, ya, atau misalkan roundtable animation, ya, sedang loading. Ini roundtable animation. Kita tidak perlu men-setup apapun, kita tinggal rendering as roundtable. Dan berikutnya, contohnya misalkan untuk plan, misalkan atau di factory, ya. Nah, kalau factory atau kita misalkan dapat ini kita bisa gunakan di sini namanya adalah panoramic view atau 360 view. Nah, nah, ini adalah 360 view yang kita hasil rendering di Autodesk Cloud Render. Nah, jadi dengan ini floor-nya kan bertekstur ya, tergantung dari appearance yang kita buat. Oke, sudah share. Ini sudah pernah saya share. Oke, saya contoh yang lain. Ini saya juga rendering on cloud, rendering on cloud, rendering on cloud.
Lihat teksturnya cukup manis. Oke, nah itu tadi bagaimana kita untuk rendering di Autodesk Cloud Engine. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Kita buka sesi Q&A di 5 menit terakhir sebelum kita akhiri workshop series kita siang hari ini. Silahkan Mbak Cai untuk diambil alih waktunya kembali. Oke, terima kasih Mas Alfian atas pemaparannya, sangat jelas sekali dan sangat menarik ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, saya dan Mas Alfian ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di workshop hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian bisa mengecek pada kolom chat. Di situ saya mengirimkan terkait link kuesioner dan juga link untuk sosial media kami di website, Facebook, Instagram, dan juga YouTube-nya. Dan Bapak Ibu juga bisa mengecek teknologi center kami juga terkait info-info terupdate mengenai webinar dan workshop yang telah kami jalankan. Dan juga jika Bapak Ibu ingin bertanya terkait hal-hal seperti license atau juga training dan juga info lainnya, Bapak Ibu juga bisa menghubungi melalui kontak saya yang saya juga kirimkan di kolom chat. Dan juga jika Bapak Ibu ingin ada info terupdate terkait webinar dan workshop selanjutnya dari CSI, Bapak Ibu bisa mengecek di sosial media kami di Facebook dan Instagram. Gitu. Karena juga seminggu lagi kita akan lebaran ya Bapak Ibu, dari kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Dan untuk sesi workshop hari ini, saya Hairunisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.